berpuasa itu tameng. Tapi fa in kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Apabila seseorang dari kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berbicara kotor, wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Jangan berlaku bodoh, jangan berbicara kotor. Berlaku bodoh artinya melakukan hal yang maksiat. Seseorang dikatakan bodoh kalau dia melakukan kemaksiatan, dia dikatakan bodoh. Makanya nanti di hari kiamat orang yang bodoh orang siapa? Orang kafir. Oh, dia punya akal, iya. Karena akal ini Allah ciptakan akan membuat kita jatuh atau akan membawa kita kepada kebaikan. Itu sifatnya akal. Kalau kita mengikuti akal, maka akal kita ini akan menuntut kita kepada kebaikan. Berbeda dengan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu ini akan menuntun kita kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Makanya ketika Sayyidina Khalid masuk Islam, Sayyidina Khalid pendekar. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah bilang, "Ya Khalid, wahai Khalid, limadza abta'ta? Kenapa engkau terlambat masuk Islam? Inni ra'aitu fika agla fa araftu alla yusallimaka illa ila khair." Saya tahu akalmu ini pasti akan menuntunmu kepada kebaikan. Jadi Sayyidina Khalid masuk Islam tahun ke-6. Terlambat dia masuk Islam, padahal dia orang yang berakal. Makanya Rasulullah bilang, "Kenapa sampai kau terlambat?" Saya tahu kau ini orang yang berakal, maka akalmu itu pasti akan menuntunmu kepada kebaikan, pasti akan menuntunmu kepada Islam. Makanya orang yang berakal pasti akalnya itu akan menuntun dia kepada kebaikan, akalnya itu akan menuntun dia kepada Islam. Tabiat daripada akal. Makanya orang-orang kafir ketika di hari kiamat di neraka apa mereka bilang? Lau kunna na'kilu, lau kunna na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna na'lam au na'kilu ma fi ashabi ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa? Ana sahabat tafsir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Orang kafir bilang nanti di hari kiamat, kalau seandainya kami di dunia itu mendengar dan berakal, tidak mungkin kami menjadi penduduk neraka. Kalau kami itu Kalau kami itu mendengar di dunia, kalau kami itu berakal di dunia, kami tidak mungkin jadi penduduk neraka. Makanya akal ini yang menuntun kita kepada kebaikan. Sehingga syarat masuk Islam harus berakal. Jadi orang yang punya akal pasti dituntun dia kepada kebaikan. Kecuali akalnya tadi sudah dibungkus oleh rasa hasud, akalnya tadi dibungkus oleh kedengkian, akalnya tadi dibungkus dengan cinta dunia, maka akalnya tidak bisa mampu membawa dia kepada kebaikan. Orang-orang di Mekah dulu, orang-orang musyrik beriman sama Rasulullah. Mereka beriman, tapi mereka hasud. Masa saya mau jadi pengikutnya anak yatim ini? Masa saya mau jadi pengikutnya Ibn Abi Kabsyah? Karena dibungkus hasud, dibungkus kedengkian, mereka tidak beriman sama Nabi. Padahal mereka yakin. Ketika Abu Jahal ditanya, apakah Muhammad benar? Muhammad benar. Tapi saya sama keluarga Muhammad itu saling lomba-lomba. Dia ada orang baik, kita juga ada orang baik. Dia ada ini, kita juga ada. Tapi kalau mereka mengaku Nabi, bagaimana kami mau dapat Nabi juga? Makanya kami tidak akui nabinya dia. Biar apa? Biar masih tetap berlomba-lomba. Jadi seperti itu. Kalau dia mengaku Nabi, kita berarti pengikutnya dia. Mereka menang pasti. Jadi seperti itu. Itu akal. Makanya beliau bilang, Rasulullah bersabda, as-saumu junnah.
Kalau kita berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Jangan melakukan perkara yang bodoh. Perkara bodoh itu apa? Maksiat. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata, sekadar apa seseorang melakukan kemaksiatan, sekadar itu juga hilang dari akalnya. Jadi sebanyak apa kita melakukan kemaksiatan, sebanyak itu juga hilang akalnya kita. Dan akal itu tidak akan kembali walaupun kita sudah taubat. Jadi ketika kita melakukan satu kemaksiatan, maka hilang juga akal kita seukuran maksiat yang kita lakukan. Dan ruginya apa? Kata Sayyidina Ali, dan akal itu tidak akan kembali walaupun kita taubat kepada Allah. Kita taubat, maksiat kita dihapus, tapi akal kita yang hilang tidak kembali. Jadi seperti itu. Makanya beliau Rasulullah bilang, kalau kita puasa jangan berkata jorok, jangan yajhal, jangan berlaku perlakuan yang buruk, yang bodoh, perlakuan yang bodoh, perlakuan yang jelek, yang buruk. Wa inimru'un gatalahu aw syatamahu. Wa inimru'un, jika ada seseorang gatalahu, memancing dia, memancing hawa nafsunya, memancing keburukan yang ada di dalam dirinya. Syatamahu, jika seseorang mencacinya. Dia lagi puasa, ada yang memancing hawa nafsunya, memancing amarahnya. Fa inimru'un gatalahu, jika seseorang memancing hawa nafsunya, apa amarahnya. Au syatamahu, jika seseorang mencacinya ketika dia berpuasa. Falyagul inni shaim, katakan saya ini puasa. Inni shaim, dua kali. Saya puasa. Saya puasa artinya apa? Saya dalam keadaan ibadah. Ada yang memancing saya, tidak pantas orang yang sedang ibadah terpancing dengan perlakuan seperti itu. Bilang sama diri kita, kita dihina, lagi puasa dihina. Bilang sama diri kita, saya puasa. Artinya apa? Saya ibadah. Sama seperti kita sholat. Kalau kita sholat ada yang pancing kita, caci maki kita, kita layani. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada yang caci maki kita layani. Kau itu yang kurang ajar, kau itu yang begini, kau itu yang tidak pantas. Begitu juga orang puasa. Kalau dicaci maki, jangan kita terbawa emosi. Jangan kita balas caciannya dia, karena kita lagi ibadah, sama seperti kita lagi sholat. Akan tetapi bilang sama dirinya, saya puasa. Ingatkan diri kita bahwasanya kau itu puasa. Kata ulama di sini hadis dua kali Rasulullah bilang inni shaim. Kata ulama, pertama bilang di dalam diri kita, saya puasa. Tidak usah kita ucapkan, bilang sama diri kita, kau puasa. Biar tidak riya, bilang sama diri kita. Tapi kalau terus dia memancing kita, kalau terus dia memancing amarah kita, bilang sama dia, saya puasa. Biar dia tahu, mengganggu orang yang ibadah dosanya besar. Memancing atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan ibadah, dia itu masih dalam bundaran ibadah. Kalau kau pancing saya keluar dari lingkaran ibadah, dosa besar. Bilang sama dia, saya puasa. Jadi seperti itu. Pertama bilang sama diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak tahan, terus dia pancing kita untuk marah, dia pancing emosi kita, bilang sama dia, saya puasa. Dosanya besar. Jadi seperti agar dia tahu. Jadi inni shaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsun yufattirna shaim ayyudhibna ajrahu. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ada 5 perkara yufattirna shaim. Kalau secara zahirnya hadis membuat orang puasa itu fitir, batal puasanya, selesai puasanya. Ini secara zahir. Tapi yang dimaksud kata ulama yuzhibna ajrahu. Yang dimaksud apa? Menghabiskan atau menghilangkan pahalanya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang.
dia tidak dapat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Allah kasih kemuliaan ini, dia tidak dapat. Kenapa? Pahalanya habis. Orang yang puasa Allah kasih pintu rayyan, dia tidak dapat. Orang yang berpuasa Allah kasih doa yang mustajab, dia tidak dapat. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang mustajab, dia tidak dapat. Kenapa? Pahalanya sudah habis. Kemuliaan orang yang puasa sudah tidak ada sama dia. Cuma dia puasanya secara zahir sah. Tapi kemuliaan orang puasa dia sudah tidak dapat sama sekali. Ini menurut sebagian ulama, menurut Imam Syafi'i seperti itu. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya, kemuliaan orang puasa dia tidak dapatkan sudah. Tapi menurut Imam Ahmad, menurut imam yang lain, sebagian imam ke Imam Zahiriyah yang mengambil dari secara naskah zahir hadis, khamsun yufattirna shaim, di antaranya Imam Ahmad. Ada pendapat di dalam Imam Ahmad, khamsun yufattirna shaim artinya apa? Puasa kita batal, wajib kita qadha nanti. Bukan cuma pahala yang hilang, tapi puasa kita pun batal, wajib diqadha setelah Ramadan nanti. Jadi, tapi menurut Imam Syafi'i tidak, pahalanya dan kemuliaan orang berpuasa dia tidak dapatkan. Apa semua? Al-kadzib, bohong. Dia bohong, puasanya batal, wajib qadha nanti. Menurut Imam Syafi'i dia bohong, sudah hilang pahala puasa, kemuliaan yang didapatkan orang puasa dia tidak dapatkan. Pintu rayyan, kemudian orang puasa tidak dapatkan dia cuma kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Yang dari puasa cuma dua dia dapat, ju dan atos, lapar dan haus yang dia dapatkan. Wal ghibah, begitu juga ghibah. Ketika berpuasa ghibah, dia tidak sadar dirinya dalam keadaan puasa sehingga enteng lisannya untuk menggibah saudaranya. Namimah, mengadu domba. Jadi dia puasa mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah yang bohong. Bukan cuma bohong, sumpah bohong. Jadi itu wan nadharu bisyahwat, dan memandang dengan pandangan syahwat. Ini 5 perkara yang menghilangkan pahala, menghilangkan keutamaan orang yang berpuasa. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali gugur kewajiban, gugur. Secara kewajibannya gugur. Lapar dia dapatkan, haus dia dapatkan, tapi pahala, kemuliaan orang yang berpuasa, Allah berikan kekhususan orang yang berpuasa, semuanya tidak dia dapatkan. Cuma menggugurkan kewajiban saja puasanya. Asani, yang kedua, tadi khulasahnya yang kita lakukan ada 3 perkara. Yang pertama tadi puasa, sudah dijelaskan sama beliau puasa. Apa itu puasa? Yang kedua yang harus kita capai, yang harus kita raih di bulan Ramadan, yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan, al-qiyam, yaitu bangun malam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa huwa sunnah, hukumnya sunnah. Faradallahu siyamahu wa sannantu lakum qiyamahu. Allah mewajibkan puasanya dan Rasulullah mensunnahkan bangun malamnya. Wa huwa sunnah. Apa makna qiyam di bulan Ramadan? An yaquma layali Ramadan mutahajjidan bi salatin nafli wal Qur'an wa mislu dzalika hilakul dzikir wal ilm wa man shallal isya wal fajr jamaah faqad adraka hissatan kubra min qiyamir Ramadan wa qiyam lailatul qadar. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan apa? Beliau bilang ayyaquma layali Ramadan, bangun di malam-malam Ramadan, mutahajjidan, meninggalkan tidur, ya, mutahajjidan
meninggalkan tidur. Makanya sholat tahajud. Kenapa dikatakan sholat tahajud? Artinya tahajud tarkul hujud. Al-hujud tidur, meninggalkan tidur. Sholat yang meninggalkan tidur atau sholat setelah tidur namanya tahajud. Makanya dikatakan sholat tahajud. Jadi beliau bilang apa? Bangun di malam-malam Ramadan mutahajjidan. Mutahajjidan ini artinya meninggalkan tidur. Bangun dia, tinggalkan tidur. Dengan apa dia bangun? Bukan dia bangun malam Ramadan dia bangun, betul dia bangun. Tapi apa? Main gaple. Bulan Ramadan, betul malam Ramadan dia bangun. Iya bangun, tapi main apa? Main game. Itu bukan qiyamul Ramadan. Tidurnya lebih bagus biar semangat ibadah nanti siang. Jadi mutahajjidan meninggalkan tidur dengan apa? Beliau bilang bi sholatin nafil, dengan sholat-sholat sunnah. Seperti tarawih, seperti sholat tahajud, seperti sholat witir, seperti sholat nafil mutlak, terserah sholat-sholat sunnah. Wal Quran atau membaca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'an rattilil Qur'an tartila. Bilang wal Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa mislu halaqul dzikir, dan sepertinya juga apa? Halaqul zikir. Halaga-halaga zikir, majlis-majlis zikir. Wal ilim, halaga-halaga ilmu, majlis-majlis ilmu. Itu kalau kita hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu di malam-malam Ramadan, kita sudah dikatakan qiyamul Ramadan. Ya, bangun di malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Kemudian beliau katakan yang harus kita jaga di malam-malam Ramadan, apa yang harus kita jaga kata beliau? Wa man shallal isya wal fajar jamaah. Siapa yang sholat isya jamaah, wal fajar jamaah, fakat adraka hissatan kubra min qiyamir Ramadan. Dia sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, dia telah mendapatkan hissatan kubra, bagian besar daripada bangun malam-malam Ramadan. Dan dia telah mendapatkan bagian besar daripada bangun malam Lailatul Qadar. Ya, kata beliau, siapa yang sholat isya jamaah, siapa yang sholat subuh jamaah, dia telah mendapatkan bagian besar daripada bangun di bulan Ramadan, daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Dia telah mendapatkan bagian besar daripada malam Lailatul Qadar. Kalau ada seseorang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia jaga sholat isya jamaah, dia jaga sholat subuh jamaah, dia sudah tertulis orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalian dijaga setiap malam, jaga sholat isya jamaah, jangan sampai masbuk. Kalau masbuk ulang, jaga sholat isya jamaah. Masbuk ulang, panggil habis sholat tarawih, panggil satu orang, kau temani dulu saya sholat isya jamaah, karena saya tadi masbuk. Sholat isya jamaah biar dapat bagian besar daripada malam Lailatul Qadar. Itu saja jaga, kata beliau. Kita sudah dapat bagian besar daripada bangun malam Lailatul Qadar. Kita sudah dapat bagian besar daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Di pondok kalian dijaga, alhamdulillah. Tapi setelah pulang nanti, setelah malam 21, itu bagian terbesar malam Lailatul Qadar, kemungkinan malam 23, kemungkinan malam 25, kemungkinan malam 27, kemungkinan malam 29. Jangan sampai di rumah kalian lalaikan. Kalian sudah jaga isya dan subuh berjamaah di pondok sampai malam 21. Oke, pulang. Pulang, sedangkan Rasulullah bersabda taharru Lailatul Qadar fi asril awakhir. Lailatul Qadar itu cari di 10 terakhir. Kemungkinan besar di 10 terakhir. Pulang dari sini sudah isya sudah tidak jamaah, subuh sudah tidak jamaah. Rugi. Sedangkan kalian sudah jaga 21 malam, tinggal 9 malam, jaga isya jamaah, jaga subuh jamaah, kalian tidak jaga, rugi.
yang harusnya kalian sudah tinggal 9 hari lagi bisa tergolong orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar sudah pasti di bulan Ramadan. Dari malam pertama sampai malam 21 kalian jaga. Tinggal 9 malam. Kalau kalian jaga di situ, dijamin kalian termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan cuma mendapatkan, tapi bagian besar kata beliau dari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa sholat isya berjamaah, dia seakan-akan bangun setengah malam. Setengah malam itu kau sudah bangun ibadah. Seakan-akan kau sholat setengah malam. Man shallal subha fil jama'ah fa ka'annama qama al-lail kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan satu malam suntuk full dia berjamaah sholat. Dia ibadah satu malam full dengan sholat subuh berjamaah. Jadi jaga. Apalagi kalau kita tambah dengan tarawih, kita jaga. Sholat isya jamaah, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah. Termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa sudah? Ente sudah qiyamul Ramadan tarawih, sholat subuh jamaah, sholat isya berjamaah, sudah dapat malam Lailatul Qadar. Dari umur sekian, dari umur 17 tahun kamu orang, dari umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, kalian sudah jaga seperti itu. Jadi kalian setiap tahun dapat Lailatul Qadar, setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Itu nikmat. Ada orang yang sudah tua baru berusaha mau cari Lailatul Qadar. Tapi kalau dia dari muda, dari anak pondok seperti kalian, dari sanawiyah seperti kalian, sudah dijaga sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, tarawih jamaah. Dari setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Tahun ini dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat Lailatul Qadar. Berapa banyak ibadah yang dia dapatkan, berapa banyak kemuliaan yang dia dapatkan. Rugi kalian bisa menjadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan begini, dengan tertib yang kalian jalankan setiap malam. Jadi jangan, jaga itu. Waktu yang tersisa dari kalian, jaga sholat isya'nya berjamaah, jaga sholat subuhnya berjamaah, jaga tarawihnya. Kalian tergolong orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 80 tahun. Ada orang beribadah 80 tahun. Mau kamu orang disuruh ibadah 80 tahun? Siapa yang ibadah 80 tahun? Tapi digampangkan untuk kalian, cuma menjaga itu. Jadi seperti itu beliau bilang. Jadi sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan bagian besar daripada bangun malam-malam puasa, dan dia juga mendapatkan bagian besar daripada bangun malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah bersabda di dalam hadis, "Inna Allah Ta'ala iftarada shaum Ramadan wa sannantu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha." Di dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan kepada kalian puasanya, dan saya mensunnahkan kepada kalian bangun malamnya. Siapa yang puasa dan bangun malam imanan, dalam keadaan iman, dalam keadaan mempercayai janji Allah, wahtisaban, dalam keadaan ikhlas, wa yaqinan, yakin dengan janji-janji Allah tadi, yakin dengan janji-janji Allah, kafaratan lima madha, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fil jamaah fa ka'annama shallal lail kullah." Yang tadi kita yang kita tadi bacakan, siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan bangun setengah malam. Siapa yang bangun sholat subuh berjamaah seakan-akan dia bangun satu malam full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fi jamaah faqad akhadha bihaddin minal lailatil qadar." Dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Mu'jam Kabir. Imam Tabrani punya 3 kitab, Mu'jam Shaghir, Mu'jam Wasat, Mu'jam Kabir. Imam Tabrani meriwayatkan hadis di dalam Mu'jam Kabir, siapa yang sholat isya berjamaah
faqad akhadha bihaddin min Lailatul Qadar. Dia telah mengambil bagian daripada malam Lailatul Qadar. Ini lebih jelas hadisnya. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Fa in sallat tarawih bi ta'annin izdad ajran. Dia bilang, jika sholat tarawih bi ta'anni, dengan ta'anni, dengan apa? Dengan pelan-pelan, dengan tumakninah. Salat tarawih dengan tumakninah, dengan pelan-pelan, bukan seperti orang yang dikejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan ta'anni, perhatikan rukun, perhatikan sunnah. Siapa yang salat tarawih bita'anni, dengan pelan-pelan, dengan tumakninah, izdada ajran, bertambah pahalanya. Wa kullama izdad amalan izdad ajran. Setiap kali amalan bertambah, izdad ajran, bertambah juga pahala. Setiap kali amalan bertambah pahala. Makanya Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadar ta'abuki. Pahalamu seukuran capekmu. Semakin capek, semakin pahala. Oh, saya mau yang enak-enak saja. Sudah, pahalamu kasih percikan-percikan saja. Ya, semakin capek, semakin banyak pahala. Semakin banyak amalan, semakin banyak pahala. Jadi semakin banyak kita beramal, semakin banyak pahala kita. Makanya orang dulu di Mekah itu, di Mekah orang sholat tarawih setiap 4 rakaat tawaf. Kalau kita kan setiap 4 rakaat kita ganti. Kalau orang Mekah tawaf 4 rakaat, Allahu Akbar, 4 rakaat salam, tawaf lagi 7 kali putar. Sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi 7 kali. Akhirnya orang Madinah cemburu. Orang enak ada Ka'bah, kita mau tawaf di mana di Madinah? Ya kan? Di Madinah tidak ada Ka'bah, mau tawafnya di mana? Akhirnya apa? Setiap 4 rakaat orang Mekah tawaf, mereka tidak, mereka tambah 4. Jadi gantikan tawaf itu 4 rakaat. Jadi tawaf sholat 4 rakaat. Orang Mekah tawaf, kita tidak ada tawaf, kita tambah 4 rakaat. Makanya di hadis Imam Malik sholat tarawih itu 36 rakaat orang Madinah. Karena apa? 4 rakaat tambah 4. Gantikan tawaf 4 rakaat. 4 rakaat lagi. Oh, mereka tawaf, kita tambah 4. Cemburu mereka. Orang Makkah bisa tawaf, kita tidak bisa. Akhirnya kita jadikan gantikan tawaf 4 rakaat. Makanya jangan heran kalau di dalam mazhab Imam Malik, beliau mengatakan, saya mendapatkan orang-orang sholat di zamanku 36 rakaat. Tarawih 36 rakaat. Itu dari mana? Itu menggantikan tawaf itu, tawafnya orang Makkah. Orang Makkah seperti itu. Kalau kita sekarang sudah tidak mampu kita mau pakai tawaf, tidak mampu kita mau tambah 4 rakaat, kita ganti dengan apa? Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuma kita ganti dengan itu. Itu gantikan tawaf, itu gantikan tambah 4 rakaat. Masih protes. Oh, apa kamu orang sholat 28 saja? Tidak. Jadi seperti itu. Jadi kullama izdad amalan izdad ajran. Setiap bertambah amalan bertambah juga pahala. Jadi seperti ajruki ala qadar ta'abuki, pahalamu itu seukuran dengan capekmu. Jadi semakin capek kita, semakin banyak pahala kita di mata Allah Subhanahu wa taala, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang mendapatkan bagian besar daripada bangun di malam-malam bulan Ramadan, orang-orang yang mendapatkan bagian besar daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.